Nih, yes, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian kita dan cita-cita dari suatu organisasi. Kalau kita di SMP 3 ya, SMP kita ya visinya sesuai dengan organisasi kita. Nah, tercipta visi itu berdasarkan dari pemikiran pendirinya dan itu berdasarkan komunikasi koordinasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi kita untuk memajukan instansi, dan harapannya visi itu ya tadi seperti yang dicontoh di film Bernard bisa memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Satu cara gagal bisa menggunakan cara yang lain. Nah, di sini selaku saya sebagai calon guru penggerak itu juga harus memiliki visi. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yang tadi disampaikan oleh Bapak KS yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi hendaklah berpihak pada murid. Jadi betul seperti yang disampaikan Ibu Tri Lestari bahwa kita harus menghamba pada murid dengan sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan. Nah, pendekatannya itu bisa menggunakan inquiry apresiatif dan dengan menggunakan tahapan baca. Nah, ini yang saya yakin Bapak Ibu guru sudah familiar, ya, sudah paham betul. Kita sudah sering mengikuti pelatihan tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 profil di sini. Ya, lanjut saja. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya saya ingin meminta kontribusi, meminta tolong dari Bapak Ibu dan staf karyawan untuk berkontribusi. Ingin tahu cita-cita untuk murid. Jadi di sini nanti saya akan ada selembar kertas yang terkait dengan cita-cita untuk murid. Mohon Bapak Ibu nanti bisa mengisikan apa yang menjadi impian tentang murid. Kemudian apa yang bisa dipercaya dari murid, apa yang diutamakan dari sekolah. Nah, ini ada 6 poin. Saya sudah menyiapkan kertasnya. Monggo Bapak Ibu saya berikan waktu untuk mengisinya. Nanti akan saya beri penjelasan. Apa yang Bapak Ibu mimpikan tentang murid kita, ya, yang kita harapkan. Mungkin kedepannya ketika lulus dari SMP Negeri 3 Tukominangun, nilai-nilai apa yang kita harapkan muncul dari murid-murid kita. Kemudian apa yang kita percaya tentang murid. Sebagai seorang guru kita harus percaya tentang murid. Nah, apa nilai yang bisa dipercaya. Kemudian di sekolah apa yang kita utamakan dalam proses pembelajaran, dalam kita bekerja sebagai seorang pendidik, apa yang kita utamakan. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang mereka sadari sebagai seorang murid di SMP Negeri 3 Tukominangun. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin apa keyakinan kita. Dan yang terakhir, saya dan guru lain, itu artinya rekan-rekan ini nilai-nilai umum yang di sekolah saya pahami bahwa ini adalah langkah awal kita dalam menyusun visi. Kita harus tahu dulu impian kita, motivasi kita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Warusyani. Saya ingin membacakan pendapat saya tentang pertanyaan yang diberikan cita-cita untuk murid saya nanti. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak dan terampil dalam bertindak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat dan mampu mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kemajuan murid agar mereka bisa berkembang. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah dan agama adalah hal yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan. Berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan murid agar berprestasi. Namun yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk menjadikan murid yang berprestasi semuanya perlu proses. Terima kasih. Apa yang dipikirkan mimpi cita-cita murid dari Boros itu luar biasa ya Pak. Kita kalau tidak seperti ini tidak tahu Pak bahwa ternyata teman-teman juga punya mimpi yang luar biasa tentang kepada murid-murid kita. Selanjutnya monggo Bu Haja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, terampil, pintar dan bersikap. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang perlu dibimbing dan punya kemampuan masing-masing. Istilah kita mengutamakan yang pertama itu harus persatuan. Tanpa bersatu kita tidak mungkin akan bisa maju. Ya, punya ide ini yang sini ngeyel itu nggak jadi. Ya, jadinya kita yang utamakan adalah persatuan dulu. Bagaimana mempersatukan warga, ya, saling menghargai, saling memanusiakan manusia lah. Yang satu berprestasi ya kita dukung, jangan hanya gitu, jangan. Yang lain belum bisa berprestasi ya kita bagaimana membangkitkan hatinya itu biar tidak putus asa. Jangan nggak diterima CGP malah, kamu nggak diterima CGP ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi persatuan ya, itu yang harus ditegakkan. Kemudian karakter yang baik dan berprestasi di berbagai bidang. Jadi semua manusia itu karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin belajar bidangnya itu bidangnya top, baru nih punya keterampilan misalnya menjahitnya yang top. Nah di saat coba apapun mereka yang top itu suruh beri kesempatan gitu loh. Ya sehingga semuanya akan berprestasi. Jadi karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing itu diberi pengembangan sesuai kemampuannya, karena setiap manusia tidak sama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah agama adalah penting. Jadi baik mencari ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu harus imbang, penting semuanya, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin bahwa maju, berprestasi dan berakhlak mulia. Kita dan warga di sekolah paham bahwa semua perlu proses yang panjang, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, tidak mungkin. Jadi perlu proses yang panjang sehingga kita harus tekun, sabar, dengan hati, dengan apa ya? Yang murid itu memang seperti itu punya karakter ngantukan ya. Gimana nih murid dia nggak ngantuk, suruh tepuk tangan dulu, apa raut dulu ke belakang, jangan dibilang bocah ngantukan, baik jangan. Bagaimana caranya ya? Kita harus tekun dan sabar. Karena setiap manusia punya keunikan, punya plus dan minus sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya bahwa setiap anak punya kekurangan kelebihan masing-masing. Selanjutnya kita ingin mendengar dari Bapak Kais. Monggo Pak. Ya, sebetulnya sudah dijawab semua tadi, tapi saya jawabannya mungkin malah lebih singkat.
cita-cita murid yang pertama kita menjadikan murid yang berakhlak mulia. Tapi oleh Guru Marus ada tambahannya. Kita percaya bahwa murid memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten dan berakhlak mulia. Kita warga sekolah yakin dapat menentukan dan dapat menuntut dan membimbing siswa agar dapat mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Itu mungkin Bapak Ibu jangan yang singkat saja. Singkat namun tetap berdepan. Selanjutnya tidak ketinggalan Bapak Wakil Bidang kita. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Balik dulu ya. Kita tepuk tangan. Ya, cita-cita untuk murid kita. Kita memimpikan murid yang berakhlak, laki-laki yang utama itu adalah akhlak. Kemudian berkembangnya potensi yang dimiliki oleh siswa. Kita yakin bahwa setiap siswa itu punya potensi, punya kemampuan. Kita sadar bahwa kemampuan siswa sampai saat ini semua punya potensi yang belum dikembangkan, belum dikerahkan. Kita yakin potensi yang dimiliki anak itu kalau kita kerahkan, ya, dia akan luar biasa capaiannya. Kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik, sekali lagi pribadi yang unik. Memang sudah bawaan dari sananya, punya kelebihan masing-masing. Di sekolah kita sekali lagi karena tadi yang kita impikan itu adalah berakhlak, maka perilaku yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mau atau bersedia untuk dididik, dibimbing, dikembangkan potensinya masing-masing. Kita warga sekolah yakin bahwa untuk bisa mengembangkan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa tadi. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa akhlak dan potensi yang dimiliki oleh anak itu bisa dikembangkan lebih baik lagi. Terima kasih. Nggak boleh tepuk tangan. Jadi tadi akhlak yang ditekankan adalah bahwa akhlak itu yang kita utamakan. Selanjutnya dari Bapak Guru Agama. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan. Cita-cita untuk murid. Saya selaku pilihan agama Islam tentu saja setuju semua dengan jawaban Bapak Ibu Guru tadi. Yang pertama yaitu sangat setuju saya. Oke, yang pertama kita memimpikan murid yang khususnya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena ini adalah sebuah fondasi bagi saya, fondasi utama dalam kehidupan. Terus berakhlak, biasanya kalau misalnya ibadahnya sudah benar pun akan berbenar. Terus mempunyai ilmu dan wawasan yang luas. Misalnya juga kalau ini semua saling terkaitan, insya Allah dan jadi manusia yang betul dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki potensi kelebihan yang berbeda-beda. Mereka ada mungkin yang mempunyai potensi kemampuan di bidang tertentu atau bidang tertentu. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama tetap bagi saya adalah akhlak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adab di atas segalanya. Terus selanjutnya yang keempat,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan proses mencari menuntut ilmu untuk bekal di masa yang akan datang. Terus yang selanjutnya itu kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa dalam berpartisipasi untuk mendidik dan membimbing setiap siswa untuk meraih apa yang menjadi cita-cita mereka semua. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa mempunyai keunikan dan kemampuan yang berbeda. Terima kasih. Super sekali. Itu pertanyaan Bapak Ustadz kita. Kayaknya di sini panggilannya Pak Ustadz. Selanjutnya terima kasih Pak Fatul ya terkait dengan menunjukkan lagi akhlak yang utama dan anak memiliki potensinya masing-masing. Terakhir, kami ingin mendengar dari perwakilan dari staf karyawan dan TU kepada Mas Aris. Monggo Mas untuk memberikan ini. Jadi dari tadi Bapak Ibu guru ya, sekarang dari staf karyawan. Walaupun mungkin tidak secara langsung bersinggungan dengan anak gitu di kelas gitu, tapi kita ingin mendengar. Ya, terima kasih atas waktu yang ini subjektif ya. Tidak apa-apa Pak. Ya. Mas. Yang pertama, cita-cita untuk murid, kita menginginkan murid yang bertakwa, yang memahami kodrat manusia, berkembang dalam pemahaman dan pemikiran serta berkeinginan untuk bergerak dan berkelanjutan. Kita percaya bahwa murid adalah amanah dan cita-cita sebagai generasi penerus yang membantu kewajiban untuk melanjutkan peradaban. Di sekolah kita mengutamakan situasi dan kondisi yang kondusif demi terwujudnya kegiatan pembelajaran yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki kecerdasan yang majemuk, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk dan melaksanakan tujuan pendidikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan dan cita-cita pendidikan bisa tercapai karena adanya koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik. Mungkin saja. Terima kasih. Ternyata kita jadi kayak menjadi cita-cita dari Mas Aris luar biasa. Walaupun tidak secara langsung bertemu dengan anak di kelas, tetapi ternyata memiliki cita-cita yang sama, serupa dengan kita. Bisa disimpulkan bahwa kita di sini di forum ini 100% setuju bahwa yang utama adalah bertakwa, berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang poin pertama. Selanjutnya kita punya poin yaitu bahwa anak memiliki potensi masing-masing, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Nah ini ketika kita di forum kita satukan, kita pilah-pilah, ini bisa menjadi visi besar kita. Selanjutnya nah ini yang selama ini kita kita sebagai acuan dalam kita bertindak, yaitu di visi SMP Negeri 3 Kutoinangan itu mulia dalam akhlak, prima dalam prestasi. Itu visi dari kami Bu Putri. Jadi yang utama memang akhlak, baru nanti setelah itu kita mewujudkan prestasi anak-anak. Nah ini indikatornya Bapak Ibu sudah paham terkait profil misi. Jadi bisa di di buku Indo juga. Nah ini juga tujuan. Yang utama itu yang pertama ya agama dulu. Ini saya berdasarkan dari buku pedoman sekolah, saya ambil dari situ. Nah selanjutnya Bapak Ibu, tapi monggo sambil dulu ya. Tadi pun saya ini monggo Bapak Ibu teman-teman staff untuk bisa melalui partisipasi sambil kita melanjutkan kegiatan, tidak apa-apa disambi. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dari yang tadi Bapak Ibu tuliskan, visi kita yaitu mulia dalam akhlak, prima dalam prestasi. Apakah sudah sesuai dengan
cita-cita kita untuk murid. Kira-kira berikut Bapak Ibu. Sudah nih. Alasannya Bu, sedikit memberikan alasan. Kadang kan kita kalau sama anak kan, anak ini apa ya? Jelas atau belum? Nah, misalnya belum. Alasannya yang mana ya anak? Monggo kalau sudah gitu yang gimana? Yang sudah itu seperti apa? Kita upayakan sesuai dengan misi sekolah dalam kegiatan pembiasaan itu sudah ada sholat duha, sudah ada sholat wajib di sekolah, kemudian bagaimana siswa itu dididik untuk menghormati guru dengan sapa salam gitu setiap harinya, kemudian diberi peluang untuk berprestasi dalam berbagai bidang baik yang kurikuler maupun intranya itu sudah diberi ruang. Berarti intinya kita baik secara akhlak maupun secara prestasi sudah ini dikembangkan ya. Dan itu sekali lagi untuk siswa ya. Jadi tadi visi kita visi SMP Negeri 3 itu untuk siswa kita. Jadi berarti Bapak Ibu guru dan staf karyawan ya, kira-kira yang kedua adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Jika tidak, berarti sudah cukup. Kita bagaimana? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang perlu ditambahkan poin-poin tertentu gitu? Ini bukan berarti tadi yang disampaikan oleh Ibu BP kita mengubah, tidak. Ini sebagai dalam rangka kita untuk refleksi, harapannya nanti bisa untuk kedepannya, untuk bekal nanti ketika kita ada koordinasi dengan sekolah, gitu, di IHT atau mungkin di forum-forum tertentu, karena memang yang namanya visi itu tidak dengan mudah begitu saja berubah, gitu, ada tahapannya. Jadi kita belajar, minimal kita di sini tahu bagaimana langkah awal dalam menyusun atau merefleksikan lagi visi kita. Apakah selama ini visi sudah sesuai dan sudah? Slide yang visi yang terwujudnya siswa gitu ya, karena biar ada objeknya gitu ya, terwujud subjeknya gitu, terwujudnya siswa yang mulia dalam akhlak, prima dalam prestasi. Karena kalau seperti ini mungkin kita tidak tahu mulia dalam akhlak itu untuk siapa, untuk guru kan itu ya Bu, jadi harus jelas objeknya, terwujudnya. Biasanya memang visinya. Mas Aris silakan. Ini jarang-jarang ada Mas Aris untuk ini momen spesial momen ini. Ya tadi ya yang menambahkan kita berandai-andai gitu ya, kalau misalnya visinya mau ditambahkan atau dirubah gitu ya. Mungkin kalau mau ditambahkan mungkin kurang berwawasan lingkungan gitu ya. Kenapa harus berwawasan lingkungan itu penting? Karena tahu sendiri ya, di tahun ini gitu ya, tahun 2023 kita dihadapkan dengan perubahan iklim, climate change, kemudian situasi kondisi yang sekarang gitu ya, dengan kemajuan zaman dan lain-lain itu kan membutuhkan pemahaman dan wawasan tentang lingkungan gitu ya, tentang apa sih dampak ke kita gitu ya, dari interaksinya dan lain-lain gitu ya. Lingkungan itu bisa dari lingkungan dari sama manusia atau lingkungan dari kondisi lingkungan alam kita di Indonesia sendiri gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu rawan bencana misalnya, atau kita dihadapkan pada perubahan iklim yang ekstrim gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Dan itu mungkin sudah harus ditanamkan ke anak-anak kayak gitu. Kita harus selalu siap dengan lingkungan yang mungkin kedepannya itu bisa berubah gitu ya, atau perubahan iklimnya semakin ekstrim misalnya gitu. Mungkin itu. Ya, beri tepuk tangan dong. Pokoknya di sini kalau yang speak up gitu kita beri tepuk tangan. Soalnya kalau saya mau beri aku udah beri up. Ya, terima kasih, ini bisa buat masukan ya, berwawasan lingkungan ya. Minimal betul sekali yang disampaikan Mas Aris bahwa kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa tentang kehidupan yang di dunia ini. Jadi dan minimal anak itu sadar tentang lingkungannya sendiri. Kita tahu ya, Bapak Ibu ketika upacara jelas di kelas bagaimana anak sampai
tentang sampah saja minimal yang di sekolah kita, di kelas kita. Kalau sudah jam istirahat, saya yakin di kelas nanti masuk kelas tuh banyak sampah di bawah. Karena itu kesadaran mereka kurang akan arti kebersihan, tentang lingkungan, bahwa ini milik bersama, dijaga bersama, itu memang masih kurang. Jadi menurut Mas Aris, itu catatan. Selanjutnya, nah ini kan tadi ini jadi di guru penggerak itu di bentuk 1.3 itu kami diajari bekal untuk bagaimana menyusun sebuah visi. Nah ini adalah visi pribadi dalam saya belajar untuk membuat visi guru penggerak, visi pribadi. Di sini saya membuatnya yaitu mewujudkan peserta didik, ya murid, siswa sama yang mulia dalam akhlak. Itu masih sama nih, karena saya juga berpatokan pada visi sekolah berkarakter dan berwawasan global. Berwawasan global artinya mereka yang tadi siap dengan nantinya depannya dengan berbagai hal yang sekarang ini mudah sekali berubah, mudah sekali viral, ya mudah istilahnya zaman wolak-walikin zaman gitu istilah lainnya. Nah itu deh. Mulia dalam akhlak merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila dimensi berakhlak. Selanjutnya berkarakter, itu di dalamnya sudah mewujudkan dimensi yang profil pelajar Pancasila yang lainnya, berkebinekaan, gotong royong, mandiri dan kreatif. Sedangkan berwawasan global adalah mempersiapkan anak didik dengan kemampuan dasar intelektualnya dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang lebih kompetitif. Kita sadar betul bahwa nanti lulusan mereka ini akan sangat bersaing ketika mereka mencari pekerjaan. Beda dengan zaman kita dulu, bagaimana mereka dituntut untuk lebih kreatif, bisa berkompetisi. Bahwa kompetisi mereka itu sekarang tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi sudah bersama dengan artificial intelligence, dengan robot. Iya, kecerdasan artificial. Nah itu yang kita harus membuka mata untuk ke arah itu. Selanjutnya di sini, nah prakarsa perubahan. Jadi dituntut selanjutnya ya Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak. Di sini saya sedikit paling nggak ibarat kata di gurun ya. Sebenarnya ini bukan gurun ya. Saya paling nggak minimal ada tetesan lah ya, sidik-sidik yang memberikan kesejukan. Bisa gitu bahasanya nih Bapak Ibu, saya biasa bilang. Nah ini di sini berprakarsa perubahan, prakarsa perubahan di sini harapannya adalah suatu perubahan yang membawa sekolah berdasarkan dengan visi itu ke arah yang lebih baik. Poinnya berpihak pada murid, bisa ditiru atau direplikasi, berdampak terhadap murid. Jadi saya di sini bisa nggak membuat prakarsa perubahan bersama-sama berkolaborasi itu membawa perubahan berdampak pada murid, berpihak pada murid. Nah ini kita bisa dengan pendekatan atap. Jadi atap itu awal. Kita harus mempelajari situasi potensi yang ada di SMP Negeri 3 itu apa? Oh potensinya itu kita dekat dengan strategis. Nah itu strategis. Anak itu berasal dari latar belakang. Nah kita bisa mengidentifikasi pedagang. Kita bukan di daerah yang pesisir, bukan daerah gunung. Kita mengidentifikasi awal. Kemudian tantangan. Apa sih tantangan kita di SMP Negeri 3 Kota Winangun? Kemudian aksinya. Nah di sini kita di tahapan aksinya, jadi dalam membuat prakarsa perubahan, bagaimana kita bisa membuat strategi untuk melakukan perubahan. Kemudian pelajaran, bagian yang menceritakan pembelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Nah Bapak Ibu, di sini saya selaku CGP dituntut untuk bisa membuat prakarsa perubahan. Sejujurnya ini prakarsa perubahan saya sudah konsul dengan Bu Tri, itu sangat familiar, sangat sederhana. Tetapi yang saya pikirkan kembali bahwa mungkin memang sangat familiar, sangat sederhana gitu, tetapi setiap sekolah itu beda-beda. Yang mungkin di sekolah lain itu sudah maju, ini sudah hal yang sangat biasa. Tapi di sekolah kita itu belum gitu loh. Nah, ini prakarsa perubahan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Apa saja kolaborasinya? Apa bentuk kegiatannya? Apa saja langkah konkretnya?
Nah, untuk menjawab ini, saya membuat rancangan prakasa perubahan yang nanti bersama-sama kita berkolaborasi. Saya sebenarnya sudah sedikit di bawah itu sudah speak sama beberapa teman, tapi ini baru secara di luar forum gitu. Nah, saya itu ingin kita lanjutkan prestasi melalui budaya literasi. Itu prakasa perubahan yang ingin saya laksanakan. Lanjutkan prestasi ya sesuai dengan visi kita yang sekarang sampai negeri 3 melalui budaya literasi, lokal literasi, karena kita bisa lah Bapak Ibu melihat lingkungan sekolah kita bagaimana anak-anak literasinya ini masih kurang, dan literasi yang di sini kita pahami itu tidak hanya sekedar literasi membaca menulis itu, tetapi bagaimana mereka menyikapi berita hoax, bagaimana mereka belajar membaca infografi, jadwal, bagaimana mereka menceritakan kembali sebuah cerita. Nah, itu termasuk literasi, baik literasi numerasi, digital, bahasa. Nah, ini ada sequence analisis SWOT ya. Ini hanya ngumpul dari ini yang atap tadi, aset awal. Aset awal kita itu apa? Ya, anak memiliki kesempatan untuk akses literasi secara digital. Anak kita itu bukan termasuk anak yang daerah gunung ya Bapak Ibu, kita masih relatif di kota. Anak punya akses terhadap literasi secara digital, itu aset kita. Kemudian tantangan, cuma budaya membaca masih rendah, murid kurang semangat membaca, tidak variatifnya bahan bacaan. Kemudian aksi, nah koordinasi awal dengan rekan sejawat mencari solusi dan program literasi. Kemudian pembelajaran ya harapannya nanti minat baca dan kemampuan literasi anak murid meningkat. Nah, ini adalah rencana program yang kita tidak bisa lah ya, yang namanya perubahan itu justru kalau terlalu signifikan itu juga enggak, harus pelan-pelan lah ya Bapak Ibu. Kita sedikit demi sedikit, dimulai dari visualnya dulu, dimulai dari tampilan luar, nanti kita bersama-sama bareng-bareng ke bawah, terjun ke lapangan ya. Yang pertama itu pembiasaan membaca yang sudah kita galakkan tetapi memang belum optimal. Kemudian ada pojok baca. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kelas-kelas kita yang masih terus terang ya, miskin literasi, visualnya masih belum kreatif di kelas-kelas. Padahal yang namanya literasi itu, bacaan itu kita buat sekolah kelas kita itu kayak akan literasi. Nanti tanpa sadar anak itu bisa membacanya. Kemudian pohon literasi. Kemudian ini yang saya juga ingin galakkan yaitu majalah dinding. Loh, kok majalah dinding? Sekolah lain tuh udah majalah dinding. Nah, memang nyatanya sekolah kita belum ya Bapak Ibu, baru majalah dinding per ekstrakurikuler. Secara yang seluruh sekolah itu masih belum. Ya memang ini adanya di sekolah kita. Kemudian insya Allah juga ingin majalah digital. Kita buat pakai flip bisa, flip HTML itu bisa nanti. Kemudian ingin kita 8 September itu sebagai hari literasi, kita bisa merayakan pekan literasi. Jadi ini sekedar cerita nih Bapak Ibu. Jadi ketika saya mengajar di Jogja, di SMP Jogja itu setiap 8 September kita kan merayakan hari literasi. Nah, itu ada salah satu kegiatan itu namanya mata-mata literasi. Itu apa sih Bu? Jadi anak itu ternyata diajari untuk awareness, untuk sadar ketika di lingkungan sekolah, di lingkungan mereka itu kira-kira penulisan suatu judul, suatu nama itu sudah benar belum? Apotek apa apotik? Nah, nanti mereka itu diminta untuk kritis. Nah, itu sekedar contoh. Jadi ada berbagai perayaan, bisa saja mungkin mereka kunjungan ke perpustakaan, bisa kemudian kita belajar bareng-bareng mendatangkan tokoh narasumber untuk berbagi tentang literasi, itu bisa. Jadi semacam pekan literasi. Jadi kemudian, nah yang terakhir itu ada visualisasi di lingkungan sekolah yang kaya literasi. Jadi kita ingin sekolah kita itu kaya literasi. Ya biar kita amati. Monggo Bapak Ibu kalau mungkin berkunjung ke sekolah lain bisa melihat bagaimana di sana. Saya kemarin waktu di SMP 5, tidak sempat saya masukkan ke slide nih, di SMP 5 Kebumen tuh, walaupun itu sebenarnya hal yang biasa, tapi memang
di sekolah kita itu belum. Jadi di belakang itu ada pojok baca, ada berbagai nama anggota kelas, terus kemudian ada bacaan, ada kata-kata motivasi buat anak ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan berhasil kalau saya bekerja sendiri. Ini saya juga bekerja, ini bukan buat diri saya sendiri. Jadi saya merasa bahwa SMP 3 itu sudah bagian dari saya, dari hidup saya. Saya mendapatkan berbagai ilmu, berbagai rezeki itu dari SMP 3. Saya ingin bersama-sama, mari kita berkolaborasi mewujudkan literasi ini. Monggo, mungkin ada yang mau memberi tanggapan Bapak Ibu. Sekedar sharing saja nih, kemarin ketika yang aksi nyata tentang visi pribadi, saya visinya tadi cuma di kelas. Jadi saya melakukan anak untuk menumbuhkan percaya diri di kelas. Jadi lebih untuk mapel saya, karena di bahasa Inggris banyak anak yang tidak percaya diri. Jadi saya membuat aksi nyatanya itu kemarin itu tentang percaya diri. Ini sekilas ya. Ini yang jadi poin mandiri, di dalamnya ada percaya diri. Anak saya kadang bahasa Inggris itu ngomong bagi mereka. Ini yang ketika saya aksi nyata kemarin. memunculkan secara umum yang ada di SMP Negeri 3 Purtowinangun. Minimal kadang-kadang tuh jujur nih Bapak Ibu, ini curhat beban. CGP apa sing dilakukan nang kelas nggak di sekolah gitu. Jadi guru CGP, jadi guru penggerak, ya apa kontribusinya. Nah itu beban juga bagi saya. Cuma satu lagi Bapak Ibu, ini ya yang di sini di forum ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi bersama dengan teman-teman. Jadi ketika kita repot, yuk repot bareng, tidak apa-apa. Tetapi kita melakukannya dengan hati senang gembira ya, untuk kemajuan SMP Negeri 3 Purtowinangun. Ini terakhir sekali ya Bapak Ibu, ada video ini
yang bisa kita tonton nanti. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah familiar. Gak lama baru. Ini usah pakai dengan biasa. Akadenya di bawah. Memang jaket kau. जैसे जाने बूंदे आए जाने कैसा दर्द लाए सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तो बता दे हो और तुझको पालेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे Bapak Ibu, itu ibarat kata tadi sekilas ada di jalan gitu. Nah, bahwa satu orang yang tidak bisa mengangkat, tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak KS menggerakkan. Ketika kita mungkin satu, ternyata yang lain bisa muncul juga keinginan yang sama untuk satu visi mengangkat pohon tersebut bareng-bareng. Jadi kalau hanya anak tadi mungkin hanya anak itu, tapi ternyata dia bisa memberikan suntikan semangat ke yang lain untuk ikut turut andil dalam suatu gerakan atau semacam untuk menyelesaikan masalah. Saya tadi itu pohon ibaratkan masalah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi di sini saya memaparkan tentang visi pribadi sebagai calon penggerak. Dan harapannya nanti ada prakarsa perubahan yang bisa saya bersama dengan teman-teman kita bareng-bareng untuk lakukan. Dan kemudian visi yang tadi disampaikan itu tidak berarti mengubah visi sekolah, karena memang tadi disampaikan tidak ada yang dirubah. Dan kemudian apa yang sudah Bapak Ibu tulis nanti saya akan minta J sebagai bahan untuk refleksi saya juga. J, moga ditulis nama. Nah, itu sebagai bahan refleksi. Dan sekali lagi saya betul-betul mengapresiasi Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk datang. Kedatangan Bapak Ibu untuk turut hadir di sini merupakan salah satu memberi suntikan semangat bagi saya bahwa saya itu tidak sendiri di sini, bahwa walaupun di angkatan 9 ini saya sendiri di SMP Negeri 3, tapi saya tidak merasa sendiri karena ada support dari Bapak Ibu guru. J, itu dari saya. Selanjutnya mungkin dari Ibu Tri ada yang mau disampaikan? Iya, sedikit. Terima kasih presentasinya Bu Anis. Tadi sudah digambarkan bahwa Bu Anis punya kegiatan ke depan untuk merefleksikan hasil sekolah penggerak itu dalam bentuk literasi gitu. Dan nanti monggo dukungannya kita awasi bareng pergerakan program kerjanya Bu Anis.
pengawasi bareng dan tertekan. Guyon aja nggak apa-apa ya Ibu. Ya emang gitu, guru penggerak itu harus memang benar-benar punya komitmen yang tinggi terhadap proses kemajuan sekolah. Termasuk saya dulu. Nah, kalau Bapak Ibu membuka YouTube SMA Negeri 1 Muntilan, itu semua karya-karya saya di sana. Jadi bagaimana saya menuangkan ide gagasan saya untuk kemajuan sekolah saya. Kemudian saya ikut, sebenarnya guru penggerak ini dibibit untuk menjadi calon pemimpin pembelajaran dalam konteks sekolahnya masing-masing. Namun di sisi lain juga dididik untuk menjadi calon kepala sekolah begitu Bapak Ibu. Cuma sekarang kan guru penggerak sudah banyak banget. Jadi untuk mendaftar kepala sekolah itu angkatan saya aja 400 seleksinya se-Jawa Tengah. 400 guru penggerak angkatan saya dites 400, kemudian diambil 200, dites lagi 95. Yang diambil angkatan saya itu hanya 48 Bapak Ibu. Terus di penempatan ini seluruh Jawa Tengah untuk SMA. Nah kalau SMP sama SD guru penggeraknya mungkin kebijakan dinas kabupaten masing-masing begitu. Nah apa yang bisa disampaikan Bu Anis, terima kasih sekali. Semoga ke depan bisa mewujudkan hasil pemikiran jenengan tentang bagaimana memajukan literasi di SMP Negeri 3 Kota Binaon. Yang kedua, visinya Bu Anis ini tadi hanya visi guru penggerak, latihan membuat visi deh. Artinya tidak mengubah visi sekolah. Namun apabila hari ini pertemuan ini kok menjadi review dan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu guru untuk mengembangkan visi sekolah di rapat kerja tahun depan, monggo saja. Artinya kita efek dari program guru penggerak ini membuat terbuka semua ya, membuka semua Bapak Ibu guru untuk mengkontribusikan pemikiran-pemikiran baru terhadap perkembangan sekolah. Terus yang ketiga tadi kalau saya mulai mau mantuk apa tadi? Nah ini kalimat yang mewujudkan ini nanti minta tolong Mbak Guru Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Mewujudkan atau terwujudnya siswa itu antara kalimat langsung dan tak langsung, kalimat baku dan kalimat penyerta atau imbauan atau itu yang paham tentang tata kelola bahasa Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia. Nanti minta tolong untuk diberikan masukan Ibu Anis. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu nanti ke depan saya akan datang di SMP ini sebanyak 6 sampai 7 kali gitu. Ini sudah kedua kali. Mohon seandainya saya mirangi ke sini Bapak Ibu, saya mohon maaf jika mengganggu gitu, mengganggu pemandangan. Jadi jangan asing kalau saya kesini sampai 6 kali sampai bulan April besok gitu, untuk pembimbingan. Sekaligus saya izin tunjuk muka ini pendamping praktiknya Bu Anis. Terima kasih atas penerimaannya saya di sini. Insya Allah seandainya ada pemikiran-pemikiran yang ingin ditanya jawabkan kepada saya siap membantu. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Ya Bu, saya mau tanya seragam yang ini sama yang ini bedanya apa ya? Ini kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kebumen kalau yang di bukan. Jadi pasti Bapak Bu Tri kalau pas SMP lain lain juga mungkin kalau ada yang seragam putih pink ujungnya sama ini putih ada, kalau yang ini untuk yang memang sebenarnya kami juga tanda tanya ya kok pemerintah kok Pemda atau kemudian membuat kebijakan ini wong sama-sama ASN, tapi kalau yang ini tuh untuk PNS untuk P3K dan Ibu. Jadi agak dibedakan. Ini bukan dari SMP 3 tapi dari Pemda. Ya sama murid juga pernah bertanya gitu ya Pak ya. Sama nih, nah itu karena kami ikutnya Pemda, jadi dari kebijakan pasti nanti kalau ke sekolah yang lain sama sama ASN lah, tidak tahu juga kenapa ini. Jadi itu alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya Bapak Ibu. Saya selaku macam-macam tadi perannya di sini, mohon maaf kalau ada salah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ibu PP, Bu Tri Mas Aris, berwawasan lingkungan. Nanti maksudnya ke visi sekolah gitu. Yang ini visi guru.
Siap, Mas Aris. Beliau adalah TU di staf TU. Siap, matur nuwun, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Lestari Asmarwati SPD yang berkenan sudah hadir di tengah kesibukan beliau sebagai kepala sekolah, juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 sekaligus juga kepada Bapak Wakak Gunung, kemudian Ibu Wakak Kesiswaan Ibu Widi. Terima kasih sudah berkenan hadir di forum ini. Juga tak lupa kepada teman-teman rekan baik dari guru, staf karyawan, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi betul-betul, dan beri tepuk tangan dulu di terakhir. Ini saya jujur ini senang ngomong artinya tuh karena saya merasa tidak sendiri di sini. Saya selalu disupport, didukung, itu memberikan suatu suntikan semangat bagi saya. Dan selama dalam menjalankan acara ini kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, sebelum kita akhiri kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.